أشهد أن لا إله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Terima kasih kepada Ustaz Abdul Razak dan kawan-kawan semuanya, Ustaz semuanya yang masih tetap istiqomah di dalam belajar maupun mengajar. Mudah-mudahan Allah buka futuhat di dalam wasilah istiqomah itu. Amin. Baik, kawan-kawan semuanya, para asatidz dan asatidzah, masuk ke dalam sekarang qiyasu azminatil mudud. Jadi zaman mudud, zaman mad itu tidak dikias dengan tangan. Misalnya 2 harakat berarti 2 ketukan. Tidak begitu. Nah, dibilang sama guru di sini. Suara saya jelas ya? Nah, dibilang sama guru di sini, tuqasu azminatul mududi bil harakah. Nah, dan dikiaskan, ditakar zaman durasi huruf itu dengan 1 harakat, berarti 1 huruf. Apa itu harakat? 1 kali pergerakan huruf keluar dari makhrajnya, itu disebut harakat. Hiya al-harakatu hiya al-fatratu zamaniyatu lazimatu linnutqi biharfin mutaharrik. Nah, dia fatrah ataupun durasi zaman yang lazim ketika mengucapkan huruf yang berharakat itu. Ya, 1 kali huruf keluar dari makhrajnya. Itulah yang disebut 1 harakat. Kalau lambat kita keluarkan berarti masuk tahqiq. Cepat kita keluarkan masuk hadar. Pertengahan kita keluarkan masuk tadwid. Dan semuanya di dalam tartil. Nah, mutaharrikin, maftuhin, au magmumin, au maksur. Nah, fa zamanu nutqi bi qa yusawi zamanu nutqi bi qi wa yusawi zamanu nutqi bi qu. Jadi ti, u, 1 harakat, 1 kali huruf itu keluar. Kalau dibilang 2 harakat berarti 2 kali pergerakan huruf keluar dari makhrajnya. Nah, itu dia. 2 harakat. Dah. Wali a'immatil qira'ati fi qiyas azminatil mudud 5 maqadira. Jadi di dalam mustalahat imam-imam kita zaman mudud ini ada 5 jenjang. Yang pertama al-qasru, qasar. Kalau dibilang misalnya gini nanti dibilang sama aimal kalau kita baca qiraan. Baca gimana? Baca dengan qasar. Qasar mad munfasil. Nah, maka dibilang al-qasru huwa al-maddu bi miqdari harakatain. Qasar itu berarti mad dengan 2 harakat. Tabi'i, seperti mad tabi'i. Yang kedua, fuwaiqal qasri. Ada fuwaiqal qasri di atas qasar. Wal maddu bi miqdari 3 harakat. Ada 3 harakat. Kalau disebut fuwaiqul qasri. La yujadu fi tariqati Syatibi. Ada di dalam tariqah Syatibi. Yang ketiga, tawassut. Maddu bi miqdari 4 harakat. Dhi'fu at-tabi'i. Jadi mad 4 harakat. Jadi seperti kita doublekan. Ini kan 2 harakat, kita doublekan mad tabi'i itu. Seperti 4 kali keluar huruf dari makhrajnya. Kita rasakan. Ko 2 harakat. Ko 3. Rasakan 4 kali keluar. Ko.
dirasakan 4 kali keluar huruf dari makhrajnya, itulah disebut al-tawassut. Fuwaiqat tawassut. Fuwaiq itu fauqa sebenarnya, fauqa di atas. Cuman fuwaiq itu tasghir, dia lebih kecil, ya. Wa maddu bi miqdari 5 harakatin. Nah, dia ada 5 harokat. Al-isba'. Isba' panjang. Isba'. Ya. Wal maddu bi miqdar 6 harokat. Ada 6 harokat isba'. Salah satu adhafin min at-tabi'i. Jadi 3 kali lipat daripada tabi'i. Itu yang kita mesti tahu ini. Sebagai qurra mesti tahu kita kalau dibilang qasru, waiqul qasri, ya, tawassut, waiqul tawassut, isba', tul. Dia juga tuh, isba', tul, 6 harakat benar. Kalau dibilang qasr 2, waiqul qasri 3, tawassut 4, waiqul tawassut 5, tul, isba' 6. Ya. Fa idza utliqa al-maddu aw al-isba'u aw al-tul fal maqsudu bihi huwa 6 harakat. Apa dibilang tawassut, mad, isba' itu sama semua, berarti 6 harakat. Tanbih yang perlu kita perhatikan. Yatanasabu tulu harakat wa bitta'i tulul mad ma'a sur'atil qira'ati. Jadi kita perhatikan kecocokan panjangnya harakat itu dengan panjangnya mad ma'a sur'atil qira'ati tahqiqan wa tadwiran wa hadran. Famasalan 4 harakatin fi tahqiq hiya atwalu min 4 harakatin fi tadwir. Jadi 4 harakat di dalam tahqiq itu lebih panjang daripada 4 harakat di dalam tadwir. Kenapa? Lambat hurufnya. Ya kan? Makanya ketika kita bilang qala alladzina la ya'lamuna, kalau di tahqiq lambat bacaan kita, dia tetap 2 harakat, tapi perbedaannya ketika kita baca tahqiq maka harakat ini akan lebih panjang daripada hadr. Wa 4 harakatin fi tadwiri hiya atwalu min 4 harakatin fil hadr. Jadi harakat dengan tawassut itu lebih panjang daripada tempat harakat di al-hadr. Ya, tetap kita bilang 4 harakat. Kenapa? Apa yang mempengaruhinya? Kecepatan pengeluaran huruf itu dari makhrajnya. Itu yang mempengaruhinya. Malhuzat yang perlu dilihat ya. At-tartilu, ini penting ini. Laisa qisman min aqsamis sur'ati al-qira'ah. Bukan satu bagian daripada kecepatan bacaan. Tidak. Lianna qira'ata la budda fiha minat tartib. Karena qiraat itu semuanya, baik cepat, lambat, pertengahan, semuanya harus kita baca tartil. Apa itu tartil? Tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Membenarkan pengucapan huruf dan membenarkan juga waqaf ibtida'nya. Itu tartil, makna tartil. Qassama ba'duhumul qira'ata ila 4 aqsami bi ziyadati tartil. Sebagian mereka meletakkan tartil itu di dalam kecepatan qiraat. Tidak ada. Tartil itu semuanya. Semuanya itu dikatakan tartil. Maka dibilang warattilil Qur'ana tartila, bacalah Quran itu sesuai dengan lafaz yang baik dan benar, dan waqaf ibtida'nya dengan baik dan benar.
Cepatkah kamu baca, lambatkah kamu baca, tawassutkah kamu baca, tergantung keadaan. Ja'a fi ba'dhi kutubil ulama'i anna miqdara harakatil maddi wa huwa 4 harakat yu'abbiru anha bi alifan wa la yuqalu bil harakati al-asabi'. Jadi dibilang juga di dalam beberapa kitab yang kita temui bahwasanya harokat itu dihitung dengan tangan. Nah itu enggak begitu ya. Harokat itu tetap dikira dengan satu harokat berarti satu pergerakan huruf keluar dari makhrajnya. Lanjut. Al-mududu fil Qur'ani tauqifiyah wala mududi illa maddut tabi'i. Mudud, mad di dalam Al-Quran itu tauqifi, memang dari sononya. Riwayat dia, bukan dibuat-buat. Dia riwayat dan tidak ada selain daripada kecuali mad tabi'i. Itu yang ada di Arab, di bahasa Arab. Sedangkan mad yang lain itu enggak, itu khusus untuk Quran saja. Wad dalilu, dalilnya mana? Hadis. Ada hadis yang mengatakan kana Ibnu Mas'udin yuqri'ul Qur'ana. Ya. Rajulan faqara'a ar-rajulu. Nah, jadi ada seorang laki-laki membacakan Al-Qur'an di depan Ibnu Mas'ud dan lelaki itu membacakan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Lil fuqara'i wal masakin, tanpa memanjangkan lebih daripada tabi'i, mursalatan. Faqala Ibnu Mas'ud ma hakaza aqra'aniha Rasulullah ma hakaza aqra'aniha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan lagi qala aqra'aniha innamas shadaqatu lil fuqara, dipanjangkannya fuqara, mad wajib muttasil. Maka yang mad wajib muttasil itu wajib lebih daripada tabi'i inda kullil qurra. Ada wajib. Nah, nanti kita masuk ke bab itu. Famaddadaha, maka dipanjangkanlah oleh Ibnu Mas'ud. Tidak ada di dalam bahasa Arab kecuali Quran. Yang selanjutnya jim anwa'ul mudud, jenis-jenis mad. Kita masuk ke dalam maddut tabi'i. Mad tabi'i. Apa itu mad tabi'i? Wal maddu alladhi la taqumu za'atul harfi illa bi. Dia adalah mad yang bunyatul kalimah ataupun kata tidak akan menjadi kata itu kecuali ada dia di situ. Berarti asli kata, dia di dalam asli kata. Seperti qala. Qala. Tidak ada tambahan, dia memang begitu. Setelah qaf ada alif. Alif berdiri di situ, kalau kita hilangkan, bukan itu lagi maknanya. Menjadi qul. Qul. Bukan qala, tapi qul. Kalau hilang dia, maka berubahlah qasad asli daripada qala itu. Itu maknanya, la taqumu zatul harfi. Tidak berdiri huruf itu, ataupun kalimat itu, ya, illa bihi, kecuali adanya mad itu. Tak bisa. Mesti kita panjangkan. Qala. Baru itu maknanya. Kalau tak bisa. Itulah disebut mad tabi'i. Wala yatawaqqafu ala sababin min hamzin aw sukun. Tidak bergantung kepada sabab panjangnya itu.
baik dari hamzah ataupun sukun. Nahwa qalu ya Musa. Contohnya lu. Memang begitu. Kalau kita hilangkan lu-nya itu panjang, nggak bisa kita bilang lu. Qala kita bilang. Kalau mau kita bilang panjang, mesti lu. Dan maknanya jamak. Nah, dia tidak ada asbab. Itu mat tabi'i. Itu pun mat asli. Miqdaru harakatihi. Takarannya berapa harokat? Wa yamuddu bi miqdar ghairah. Jadi dipanjangkan 2 harokat, tidak yang lain, 2 harokat saja. Wal harakatani hiya fatratu zamaniyatu lazimatu li nutqi bi harfaini mutaharrikaini mutataliyaini. Koko, titi, kuku, kan sudah saya bilang tadi. 2 harokat kadarnya 2 kali pengucapan huruf. Allahu Akbar. Ya. La ilaha illallah. Baik. Sekarang masuk kepada yang kedua, al-maddul badal. Mad badal. Apa itu mad badal? Huwa kullu hamzin mamdudin. Setiap hamzah yang setelahnya itu ada huruf alif. Setiap hamzah yang setelahnya itu ada huruf alif. Kita udah bedakan antara hamzah dengan alif. Alif adalah huruf yang tidak datang kecuali sukun saja dan di belakangnya harus ada fathah. Sedangkan hamzah dia
seperti huruf biasa menerima fathah, dhammah, kasrah, sukun. Setiap adanya hamzah, setelahnya adanya alif, itu disebut maddul badal. Karena pada aslinya itu dua hamzah. Cuman hamzah yang kedua ini sukun. Mana? Misalkan. Amanu, a'manu. Adamu, a'damu. Orang Arab tak mau dia dua kali balik kepada hamzah itu. Digantinya lah hamzah ini, hamzah yang kedua ini, sesuai dengan harokat hamzah yang pertama. Dengan jenis hamzah yang pertama. Kalau harokat hamzah yang pertama ini kasrah, berarti digantinya dengan ya sukun, huruf mad. Kalau di hamzahnya ini fathah, digantinya dengan alif. Kalau di belakang di hamzahnya ini dhammah, digantinya dengan waw. Waw yang sukun, gantinya dengan huruf maddiyah. Proses pergantian itu disebut badal. Maka kita bilang badal haji. Badal haji berarti orang lain yang pergi kan menghajikan orang lain yang itu. Nah, begitu juga ini. Maka dia bilang kullu hamzin mamdudin. Setiap hamzah yang di depannya ada terdapat salah satu huruf mad. Wa huwa halatun khassatun min at-tabi'i. Dan dia adalah halah yang khassa daripada tabi'i. Miqdaru harakatihi wa yumad wa yamuddu bi miqdari harakatain. Dan dipanjangkan dengan dua harakat. Contohnya amanu, utu, imana. Sebab tasmiyahnya itu, ya. Wa sababu tasmiyatihi bil badal, sebab dinamakan badal, li'anna al-araba la tajma'u fi kalamiha baina hamzataini. Karena orang Arab itu tidak menjamak mengucapkan dua hamzah sekaligus, berat. Wasanihi masakinah, dan yang hamzah keduanya itu sukun. Fa in wujida zalika fi kalamihim, apabila dapat itu di dalam kalamnya, abdalu, digantinya abdalul hamzata tsaniyata sakinata harfa maddin mujalisin li harakatil hamzatil wasl. Apabila dapat terjadi dua, maka digantikannya lah dengan jenis hamzah yang pertama. Kalau kasrah dengan ya maddiyah. Dhammah sama kayak saya bilang. Ya, itu madul badal. Kenapa penamaannya badal? Karena prosesnya itu pergantian dari hamzah sakin menjadi huruf mad. Maddul iwad yang ketiga. Apa maddul iwad? Huwa ta'widun. Ta'widun, pergantian. Awwadha, ini kan iwadan ani, berarti penggantiku juga. Pengganti, kata awwadha itu menggantikan. Ta'widun, ditukar. Ya. Alif tanwinin nasbi halatal waqfi bi alifin. Jadi menggantikan nun sakin, tanwin itu aslinya nun sakin lafzan la qatan. Nun yang sakin terucapkan, tidak dituliskan. Digantikan nun yang sakin ini dengan alif ketika waqaf. Disebutlah iwad. Aliman contoh. Aliman. Ada nun sakin situ. Aliman. Nun sakin ini digantikan dengan alif. Jadilah dua harakat dia. Alima. Alima. Inilah yang disebut mad iwad. Ini yang disebut mad iwad.
nida'a, ma'a. Nanti disebut mad iwad. At-tanbih. Cepat ya, mad iwad mudah kan? Tanwin sukun nun itu diganti dengan alif ketika sukun. Nah, itu dah disebut mad. Tanbih. La yu'awwadu 'anit tanwinin nasbi bi alifi idza kanat nihayatul kalimati ha'at ta'nif. Tidak diganti tanwin itu dengan alif ketika yang sukun itu adalah ta'u at-ta'nif. Ta'u at-ta'nif. Bal yuhzafu tanwin. Apa dihilangkan saja. Wa yuqafu 'alal ha'it ta'nif bisukun. Maka dan berhentinya seperti ha. Contohnya syajarah. Nah, kita selalu berhenti begitu kan? Syajarah. Enggak ada kita bilang syajarata. Syajarata. Syajaratan. Syajarah. Berhenti. Nah. Setelah itu taqiful arabu ala ma'an ma'a di alifi ba'da hamzin. Dengan alif setelah hamzah. Ma'an ma'a. Walakinnahum la yaktubunaha. Akan tetapi mereka tidak menulisnya. Ditulisnya tetap ma'an. Tapi kalau dia wakaf ma'a ada alif. Sebenarnya kan ada harus kita tulis alifnya. Tidak ditulis sama orang mereka. Li'annahum la yajma'una la yajma'una nih fil khatti baina alifaini mutajawirain. Karena mereka itu tidak menulis alif dengan hamzah berdempet-dempet itu tidak ditulis sama mereka. Nah, wa kadzalika yaqifuna ala kullin ma syabaha dzalika. Insya'a, insya'a, insya'an, insya'a. Nah, ada lagi alif di depan hamzah. Nah, walaupun dibacanya seperti itu. Kenapa? Karena sudah ada hamzah, tidak ditulisnya lagi alif. Tak mau mereka dempet-dempet hamzah sama alif ditulis. Tidak. Wa hadzal maddu min qabili maddil 'iwad wa laysa min maddil badal. Kalau kita bilang insya'an, insya'a. Itu kalau berhenti di situ itu mad iwad bukan mad badal. Kenapa? Karena berbeda proses. Nah, berbeda proses. Kalau mad badal tadi asli pembadalannya dari hamzah kepada huruf mad. Sedangkan mad iwad dari nun sakin lafdan la khattan kepada ha alif. Insya'a itu dalam mad iwad bukan mad badal. Walaysa min madil badal li'annal alifahu 'aridatun bisababil waqti. Karena alif di dalam mad badal mad iwad di sini bukan alif yang asli, dia 'aridatun sebabnya karena waqaf. Lanjut ya. Yang keempat itu ada maddul muttasil. Apa itu maddul muttasil? Huwa ayyati harfu maddi. Nah, maddul muttasil datangnya huruf mad wa ba'dahu hamzun. Ayyati harfu maddi wa ba'dahu hamzatun. Nah, datang huruf mad di depannya ada huruf hamzah fi kalimatin wahidah di dalam satu kalimat. Ayyati harfu maddi wa ba'dahu hamzatun fi kalimatin wahidah itu disebut maddul muttasil. Wa yuqalu lahu maddul wajib. Dan dikatakanlah maddul wajib. Liwujubi tatwilihi
anil majid tabi'i inda kullil qurra. Kenapa disebut wajib muttasil? Karena dia mesti wajib lebih daripada tabi'i, ittifaq seluruh qurra. Ibnu Katsir kah dia, Imam Abu Ja'far kah dia, Imam Kisai kah dia, Imam Hamzah kah dia, semuanya qurra 10 itu ittifaq bahwasanya mat ini mesti, kalau begini bentuknya, ketemu mat, setelah itu ada hamzah di dalam satu kalimat, wajib ini lebih daripada 2 harokat. Disebutlah dia mat wajib. Miqdaru harakatihi arba'u aw khamsu harakatin. Pas di miqdar itu sudah berbeda, wajib lebih, tapi berapa lebihnya itu berbeda qurra. Makanya dituliskan oleh guru di sini fi riwayat Hafsin, dari riwayat Hafaz an Asimin bi tariqati Syatibiyah 4 atau 5 harokat. Tidak bisa kita utuh semuanya. Mesti kita bilang 4 atau 5 harokat dari mana? Dari riwayat Hafaz Imam Asim dari tariqah Syatibiyah. Karena nanti tariqah Thayyibatun Nashr ada boleh 2. Ada boleh 4 dengan saktah. Ada boleh 6 dengan saktah. Macam-macam lagi. Ada dalam Thayyibah. Ja'a. Nah. At-tanbih. Tawassutul munfasil yakunu faqat ma'a tawassutil muttasil. Wa fuwaiqul tawassutu fil munfasil yakunu ma'a mithlihi muttasil. Jadi kita perlu hati-hati, perlu kita samakan. Ketika munfasilnya kita baca 4, maka muttasil juga kita baca 4 supaya rapi qiraah kita. Kalau kita baca munfasilnya 5 harokat, berarti muttasilnya juga kita baca 5 harokat. Biar rata bacaan. Nah. Yang kedua, lafzu ha fi qawlihi ta'ala ha umuqra'u min aslil kalimah wa laysat litanbih. Ha umuqra'u itu dari asli kalimatnya begitu. Wa alaihi al-maddu alladhi fiha muttasilun wa laysa munfasilun. Ada kalimat itu saja. Ha umuqra'u kitabi. Ha'u. Itu asli kalimat. Berarti di situ bukan mad munfasil, itu muttasil. Karena nanti ada perbedaan nanti di sini, di mad munfasil kita nengok. Dapat ya? Mad munfasil sekarang yang kelima. Huwa ayatiya harfu maddi akhir kalimatil ula. Datang huruf mad itu di akhir kalimat pertama. Qalu. Itu lam waw itu. Wa hamzatul qat'i. Bukan hamzatul wasli, hamzatul qat'i. Beda lagi hamzatul qat'i dengan hamzatul wasli kan sama juga dengan alif dengan hamzatul qat'i. Fil awwali kalimatil lati taliha. Di kalimat yang pertama. Di kalimat kedua, di huruf yang pertama. Nah, miqdaru harakatihi wa miqdaru maddil muttasil inda Syatibiyah. Jadi sama dengan miqdar 4 atau 5 harakat di muttasil. Contohnya qalu amanna. Qalu amanna. Ya, qalu panjang amanna. Kalau kita berhenti jadi mat tabi'i ya. Qalu.
Kalau kita panjangkan baru 4 atau 5 harokat. Wa fi anfusikum, begitu juga. Wa yuqalu lahu maddul jaiz, dan dinamakan dia maddul jaiz. Kenapa? Liikhtilafil qurra'i fi maddihi wa qasrihi. Karena perbedaan qurra di dalam lebih atau samanya dia dengan tabi'i. Ada sebagian qurra mengatakan, udah ini kalau proses yang begini ini sama dengan tabi'i saja, 2 harokat. Ada yang mengatakan, saya mengambil 4 atau 5 harokat. Jadi tidak sepakat di sini. Tergantung riwayat masing-masing. Nah, di sini disebutlah jaiz. Wa yumaddu fi riwayati Hafsin min tariqati Syatibiyah bimiqdar 4 atau 5 harokat. Jadi dalam tariqah Syatibiyah tetap 4 atau 5 harokat. Wa maddul munfasil yang qasimu ila qismain. Jadi mad munfasil ini terbagi menjadi 2. Ada maddul munfasil hukmi, ada maddul munfasil hakiki. Maddul munfasil hukmi ay yakuna harfu maddi thabitan fil lafzi mahdhufan fil rasmi. Jadi maddul munfasil hukmi ada thabitan fil lafzi, ada kita ucapkan, mahdhufan fil rasmi, tidak dituliskan di Quran. Contoh, haula. Haula. Ha itu aslinya ha, ada hamzah, ada alif. Ula sendiri berdiri. Ha, ada hamzah, ada alif gitu. Setelah itu ulanya sendiri berdiri. Namun di dalam rasam dituliskan bersambung hanya dengan u langsung. Haula. Nah, ini yang penulisan seperti ini disebut mad munfasil juga, tapi munfasil hukmi. Ada mad munfasil hakiki. Yang mana dia? Ayyakuna harfu maddin thabitan fil lafzi war rasmi. Mad munfasil yang sabit di dalam lafaz dan tertulis di dalam rasam. Contoh, inna anzalnahu. Inna anzalnahu. Itu disebut mad munfasil al-hakiki. Selanjutnya yang keenam, maddus silah. Mana dia? Huwa silatu ha'id dhamiril lil mufradil muzakkar. Dia adalah ha' dhamir. Ha' dhamir. Dhamir, kata ganti orang. Lil mufrad, satu orang. Muzakkar, orang laki-laki. Ghaib, orang ketiga. Ya. Biwawin in kanat ha'u magmumatan. Kita tambahkan waw sakin kalau dia itu magmum. Annahu hu, tambah waw kecil satu situ. Mad. Wa biya'in in kanat maksurah, dan ditambahkan ya ketika dia berbaris kasrah. Bisyarti an taqa'a baina mutaharrikaini, dengan syarat. Nah, pakai syarat, kalau dia udah pakai syarat enggak bisa masuk tabi'i. Karena tabi'i enggak ada asbab, enggak ada syarat-syarat. Fitrah. Makanya dia enggak bisa masuk tabi'i maksilahan. Syaratnya apa? Harus terdapat di antara 2 huruf yang berharokat. 2 huruf yang berharokat. Contoh, innahu ala. Inna berharokat belakangnya. Ala, a berharokat. Berfungsilah hu ini. Innahu ala. Raji'ihi.
Raji'i berharakat. La qadir lam juga berharakat. Kalau tidak berharakat, tidak berfungsi. Fihi huda. Tidak ada kita bilang fihi huda. Kecuali Ibnu Katsir. Qiraat Ibnu Katsir, ya. Fihi huda. Kita ada. Fihi muhana. Fihi muhana. Itu ada satu aja. Aqsamus silah. Pembagian maddus silah. Jadi dah dapat ya. Kalau disebut maddus silah berarti hak dhamir untuk laki-laki. Ketiga, kata ganti orang ketiga, ya, dengan dua syarat. Dengan satu syarat harus di antara huruf yang berharokat. Nanti kalau huruf yang berharakatnya itu yang kedua itu hamzah, maka dibilang silatus kubra. Yang kedua, aqsamu maddis silah. Pembagian maddus silah. Disebut silatus sughra. Mad silah as-sughra. Apa dia? Hiya allati la yaqa'u ba'da al-ha'il hamzun. Jadi maddus silah setelah ha ini tidak ada hamzah. Itu disebut maddus silatus sughra. Kenapa? Dua harakat cuma. Yudhillu bihi katsira. Yudhillu bihi katsira. Bihi dua harakat saja. Wa yahdi bihi katsira. Dua harakat saja. Ma lahu wa ma kasab. Wa ummihi wa abihi. Dua harakat saja. Miqdaru maddil silati sughra. Miqdarnya tumaddu silatu sughra bimiqdari harakataini. Di dua harakat saja. Wa talhaqu bimaddi tabi'i. Dan disandarkan kepada maddud tabi'i. Dua harakat. Contohnya, innahu ala raj'ihi laqadir. Itu ayat itu dua-dua dapat ada maksilah yang dengan waw, ada maksilah yang dengan ya. Silatul kubra. Nah, tidak ada lagi silatul akbar, tidak ada lagi. Kubra. Itu aja dia. Hiya allati taqa'u ba'da al-ha'il hamzah, hamzatun. Setelah ha itu ada huruf hamzah. Disebutlah silatul kubra. Contohnya falahu ajruhu wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Bihi itu 4 atau 5 harakat. Miqdaru maddi silatil kubra tamuddu silatil kubra bimiqdari 4 atau 5 harakat. Wa tulhaqu bil maddil munfasil. Dan dia di maddul munfasil. Diletakkan atau digantungkan kepada maddul munfasil. Tanbih. Yakunu maddu sila fil wasli la ghaira. Maddu sila ini ketika kita wafalkan saja, tapi kalau kita wakafkan tidak ada lagi maksilahnya. Hilang. Fa idza waqafna 'ala al-ha'i naqifu 'alaiha bisukun. Kalau kita wakafkan dengan ha, ya kita wakaf la malah gitu. Maluhu maluh. Kita wakaf. Tidak ada lagi madnya. Nah, kalau maddul munfasil kita wakafkan jadi mad tabi'i dia. Kalau maksilah tidak ada jadi apa-apa lagi. Laisa fil amthilati taliyati wala fi ma yumathiluha maddu silah. Li'in'idami syarti fiha. Contohnya fihi huda ya'lamhu ismuhul masihu. Itu tidak ada maksilahnya. Makanya dibilang buka
Di sini saya berikan contoh yang bukan, tidak ada mad silahnya. Jatuh syarat. Arjih wa akhahu. Arjih wa akhahu. Tak bisa. Fa'alqih ilaihi. Tak bisa mad silah. Nah, disebutkan lagi. Wa yustasna min qa'idati silati ala riwayati Hafsin kalimatan. Jadi ada pengecualian di dalam riwayat Imam Hafs ada 2 kalimat. Al-ula, yang pertama, lam tantabit 'alaiha al-qa'idatu lisukuni ma qablaha wa fiha silah. Tidak mengikuti kaedah mesti dua di antara diapit oleh dua huruf yang berharakat. Tapi dia ada silah. Contoh, wa yaqlud fihi muhana. Wa yaqlud fihi muhana. Enggak kita baca wa yaqlud fihi muhana. Kalau kita lihat kaedahnya, tak boleh kita panjangkan dia. Tapi khilaf kaedah. Riwayatan. Yang kedua, intabaqat 'alaiha al-qa'idatu li wuqu'il ha' baina mutaharrikaini. Dia sesuai dengan kaidah. Karena dia terdapat di antara dua huruf yang berharakat. Wa ma'a dzalika la silata fiha. Namun daripada itu tidak ada silah juga. Kata-katanya yardahu lakum. Yardahu lakum. Nanti coba balik kepada simat ataupun mumayyizat daripada qiraat Hafs ada di depan, di belakang. Tu'amilul arabu hadhihi muamalata ha'id dhamir. Hadhihi hina tu kan? Muamalah seperti hak dhamir. Orang Arab begitu. Min haitsu silah wa adamiha. Walaupun dia ini isim isyarah, hadhihi, cuman hi-nya itu orang Arab bermuamalahnya seperti ha ustilah. Nah, hadhihi, kalau berarti enggak ada di depannya hamzah berarti istilah sughra. Hadhihi ummatukum berarti istilah kubra. Jadi kata hadhihi itu saja. Isim isyarah. Selanjutnya al-ha'u fi kalimatit taliyati wa ma yumathiluha innama hiya ha'us sakti tulhiquha al-arabu akhir ba'd al-kalimat fi bayan harakat al-harf al-akhir minha wa tuqra'u fi riwayat Hafs an 'Asim as-sakinah sakinatan waslan wa waqfan. Jadi hak kalimat yang ini kata ini kasih contoh yang ini tadi wa ma yumathiluha min ha'id dhamir innama hiya ha'us sakin tulhiqu al-arabu akhir ba'd al-kalimati bi bayani harakat fil harfi akhirha min wa tuqra'u fi riwayat Hafs sakinatan waslan wa waqfan. Di dalam kalimat ini ada beberapa kalimat ini di dalam qiraat Hafs kita membacanya sakin baik secara waqaf ataupun waslan. Yatasannah. Kalau kita sambung ya juga waqaf dia. Iqtadi hisabiyah. Memang waqaf dia, memang sakin dia, asli. Maliyah, asli. Sultaniyah, memang begitu. Mahiyah. Setelahnya ha'u fi kalimatit taliyah wa ma yumathiluha hiya min aslil kalimah wa laysa min ha'id dhamir. Dan perlu kita perhatikan yang terakhir ini haknya hak di dalam kalimat, bukan hak dhamir.
Mana wajihi abi. Hi di situ bukan, kenapa enggak panjang, ini kan silah ini. Enggak, bukan silah itu. Wajihi itu memang di dalam kalimat dan itu tidak ada silah. Fawakihu katsira. Kenapa? Karena dia bukan silah. Dia asli dalam kalimat itu. Aslil kalimat. Memang fawakiha pakai ha. Nah, lam yantahi intiha yantahi kan? Karena lam yantahi mahzuf ya. Yantahi. Nya itu bukan silah. Nah, di situ dulu ya. Ya, sampai kepada mad as-silah. Allah madul lazim, nanti kita sambung lagi. Ya. Atau gimana? Kita sambung terus. Cukup, Ustaz. Cukup dulu, Ustaz. Aduh, ntar sedikit tambah botak lagi dengernya. Ya, langsung aja nih. Langsung aja, Ustaz ya. Mumpung masih hangat, Ustaz. Mumpung masih hangat, Ustaz. Ya, ini lagi buka-buka nih, apa yang boleh ditanyakan ini. Ya, langsung saja yang mau bertanya kami silakan, tafadhol. Izin bertanya Bang Ustadz Zaki. Alan. Tadi kan dijelaskan terkait setiap panjang pendek itu ada batasan harokatnya ya. Ada yang 3, ada yang 4, kemudian ada yang 5. Nah, ketika kita praktek baca nih, ketika membaca Al-Quran, dalam satu ayat itu dan ayat setelahnya kan ada mat yang sama nih. Nah, kira-kira ketika kita baca di mat yang pertama itu bacaannya pas, kemudian yang kedua makin berkurang, yang ketiga juga makin berkurang, gimana itu hukumnya Ustaz? Mohon dijelaskan, apakah boleh atau seperti apa? Untuk menjaganya seperti apa? Kira-kira panjangnya harokat dari satu ayat ke ayat yang lain. Biasanya kan sering berubah tuh, terutama ketika kita menggunakan irama dalam membacanya, ntar di sini sesuai, di selanjutnya lebih, di selanjutnya juga kurang. Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Yang pertama, sekali kita mengucapkan a'udzubillah sampai sadaqallah, mat yang kita baca harus adil. Tuh. Kalaulah tidak adil ya, bagaimana hukumnya? Kalaulah dia tidak merusak daripada makna itu, masuk ke dalam khafi. Tapi kalau merusak, masuk ke dalam jali. Itu secara umum. Untuk meratakannya, perlu namanya riyadhatul fam, olahraga mulut juga. Dan perlu berguru. Duduk di depan guru, nanti guru yang ratakan matnya. Kenapa? Karena sama itu ada mizan. Ada takaran. Yang sudah baku. Yang sudah ditakar oleh guru sebelumnya. Inilah makna talaqi. Nah, sama juga kayak kita berguru juga. Kita kan di kampung kan berguru juga. Ketika kita bacakan ditegur juga sama Ustaz. Panjangan tuh. Pendek lagi kan. Ya kan? Secara umum kan berguru juga itu. Cuman kalau kita mau baiknya, bertalaqi langsung kepada masyayikhnya. Supaya bersih lagi bacaannya itu. Tapi bagaimana hukumnya kalau dia mengikuti irama? Jadi balik ke hukum dasar. Kalau dia ikuti itu kena panjangnya mengubah makna, jadi tidak ada tawar-tawar di situ. Kena panjangnya tidak mengubah makna, khafi. Musa, dia bilang gitu kan? Fi Ibrahim wa Musa. Kenapa kan dua harakat? Fi Ibrahim wa Musa. Musa. Bagaimana begitu Ustaz? Berubah enggak maknanya? Enggak. Fi. Tapi kalau dia bilang minal ayati wadzikril hakim,
minal ayati wadh-dhikril hakim. Jadi ayat jamak, ayah sifat satu, kena berubah makna. Dapat Tengku Dapat Riki? Ustaz. Insyaallah. Syukran Bang Ustaz. Jazakallah khairan. Bismillah. Wa iyyakum. Ayo, yang lain. Tafadhol. Izin bertanya, Syekh Zaki. Ahlan. Syekh Razak. Tafadhali. Terkait mad iwad Ustaz, jika berhenti di akhir ayat, apakah dia juga bisa mengambil hukum mad arid sukun atau emang dia flat 2 harokat aja? Enggak. Dia 2 harokat aja. Mad iwad itu 2 harokat aja. Walaupun di tengah ataupun di akhir ayat gitu ya. Berarti enggak ke mad arid sukun. Enggak pernah dan enggak pernah akan jadi. Karena arid disukun itu dia dengan nun mainnya. Nun lafzan wa qatan, sedangkan iwad dia mainnya di tanwin. Iwadan ani tanwin. Penggantian dari tanwin kepada alif. Jadi enggak pernah ketemu mereka tuh. Kedarnya juga enggak bisa. Tetap 2 harokat. Jadi nggak pernah bermain bersama lah Ustaz ya? Enggak. Yang bermain bersama itu nanti kita masuk dalam bermain bersama itu nanti mad wajib muttasil dengan arid disukun. Itu kadang-kadang terjadi bermain bersama dia. Minas sama, ingat? Minas sama. Ini apa nih? Mad arid disukun kah dia? Atau mad apa namanya? Mad muttasil kah dia? Itu ada pembahasannya nanti. Mau lagi saya bilang ada babnya sendiri. Siap, Ustaz. Satu lagi Ustaz, yang terkait muamalatuha ud-dhamir ini pada kalimat hadhihi, itu min haitsus silah wa adamiha, yang adamiha itu bagaimana Ustaz contohnya? Ada musilah. Ada musilah itu ketika dia tidak dapat syaratnya, tidak dengan hadhil baldatul lati. Hadhil baldatul lati. Kan di depannya sukun. Dia tidak pakai lagi, tidak fungsi dia. Kalau dia terdapat di 2 huruf yang berharokat, terpakai dia. Hadhihi huwa. Hadhihi hiya kan. Assalamualaikum ya Syekh. Ya. Yuk lagi. Anasat. Alan. Ya, itu Sat yang rokmul tani Sat, mad badal. Apa tuh? Yang contohnya tadi yang kasih tahu kalau dia bertemu 2 hamzah, maka hamzah yang keduanya dijadikan alif itu Sat ya. Ya. Berarti semua kategori yang diawalin hamzah di awal itu dia jatuhnya ke mad badal Sat, bukan mad tabii berarti Sat ya. Ya enggak. Dia mad tabii, mad badal. Maka dibilang kullu hamzin, setiap hamzah mamdudin, yang di depannya itu ada huruf mad. Aslinya itu 2 hamzah. Hamzah pertama berharokat, hamzah kedua sukun. Digantilah hamzah yang sukun ini sesuai dengan harokat hamzah pertama. Maka dia mujanisan lahu. Kalau harokat hamzah pertamanya kasrah, digantilah dengan ya sukun, ya maddiyah. Iman. Kalau harokat hamzahnya fathah, digantilah dengan alif. Adam. Dapat ya?
kita terkecohnya karena itu Ustaz. Karena kan dasar dari matobi itu Ustaz, kan alif, waw sukun sama ya sukun, mungkin terkecohnya di situ Ustaz. Kan hampir mirip berarti Ustaz. Bukan terkecoh, sama-sama. Disapu sedikit kacamatanya nampak, oh ya. Terus yang kedua Ustaz, kalau yang terkait maksilah tadi itu berarti ini ya Ustaz ya, teorinya hak dhamir Ustaz ya. Ya. Hak dhamir muzakkar. Hak dhamir muzakkar ghaib. Baru dapat kan? Hak dhamir muzakkar ghaib. Bisyarti an taqa'a baina mutaharrikaini. Begitu dibilang sama guru. Terus tadi kalau nggak salah antum juga jelasin bahwa mat mutasil sama mat munfasil itu disamain bacanya. Kalau 4 harokat mat mutasil, mat munfasil juga 4 harokat gitu lah. Kalau seandainya mat mutasilnya 5, mat munfasilnya 4, itu gimana Zat? Dibilang sama yang baca gurunya harus disamain, kita samain. Gitu. Kalau mau kita bedakan boleh, tapi tidak rapi bacaan kita. Nah, tidak masuk ke dalam hukum haram karena dia dalam boleh. Cuman qurra memilih, kan begitu. Sama kayak kemarin kita bilang nisr, tebal. Qibrin, tipis. Padahal dua-duanya boleh kan? Cuman Imam Jazari memilih kata misr kalau berhenti tebal. Mura'atan kalau dia diwasal misra pakai ra. Kan gitu. Nggak paham maksudnya. Nah, qibrin dipilih qibri, tipis. Kenapa? Karena kalau wasal dia tipis, qibri. Nah, begitu juga ini dipilih oleh imam kita. Kalau Imam Jazari mengatakan, kalau baca tawassut 4. Kalau baca 5. Untuk apa? Biar adil, rata, bagus. Oh nggak mau saya mau baca 4 sini, 5 sana. Boleh, rapi. Dan nanti pasti ditegur sama gurunya. Pasti ditegur. Ya. Ya, siap, Ustaz. Tadi Ustazah Haura mau bertanya, silakan Ustazah. Baik Ustaz. Ini mau tanya mengenai ukurannya bacaan mat jaiz atau mat wajib itu kan 4 sampai 5. Apakah ada cara lain mungkin dengan ngetuk atau bagaimana Ustaz? Biar kita bisa meratakan bacaannya. Nah, kalau untuk mengetuk, mengukur dengan tangan macam segala itu bukan hakikatnya, tapi wasilah pertama untuk belajar. Wasilah pertama bukan hakikatnya. Itu harus kita jelaskan. Nanti jangan sampai orang mengira 2 harokat itu dua ketukan. 2 harokat itu 2 ketukan. Karena beda ketukan Zaki dengan ketukan Syekh yang 80 tahun. Itu beda tuh ketukannya. Jadi nggak bisa standar mat itu diketukan. Kalau Zaki lebih lagi marah, cepat ketukannya. Nggak bisa. Nah, dia tetap 2 harokat itu. Coba tanyakan sama orang ini. Keluarkan huruf kho, misalkan. Keluarkan huruf iya. Apalah hurufnya, terserah. Kho. Keluarkan 2 kali. Kho, berkala. Kho. Sampai dia merasakan. Dah dapat. Itu rasa 2 harokat itu rasanya. Berarti kho. Guru mengajarkan itu. Jangan difokuskan kepada ketukan. Fokuskan kepada rasa dia 2 kali mengeluarkan huruf. Kho. Bo. Lipat 2, berarti 4 harakat. Lipat 2, 4 harakat. Bo.
masukkan ke dalam kalimat. Begitu pelan-pelan. Pelan-pelan. Sehingga rapi dia ketika dia baca. Misalkan, innal ladzina kafaru sawa'un. Pas dia bilang sawa. Coba rasakan 4 kali wa tu. Sawa'un. Otomatis berhenti. Kalau sudah dapat malakahnya. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu. Pas kita bilang la yu'minun, enggak ada lebih. La enggak nyaman. Enggak nyaman. Pasti 2. La yu'minun. Yu'minun. 6 misalkan. Takar 3 kali lipat. Begini. Dapat maksudnya? Dapat gambarannya? Alhamdulillah Ustaz. Dapat. Syukran Ustaz. Nah, lagi yuk. Ada lagi? Yuk lagi. Yuk. Mumpung masih hangat nih. Kita dari tadi halaman ayo Ustaz Sodik, tafadhol Ustaz Sodik. Suara antum Ustaz agak bergema ini Ustaz. Baru pas. Bab mad silah ketika wakaf itu berhentinya seperti mad yang lain apa gimana Ustaz? Contohnya kayak innahu ala raj'ih, misalkan mau wakaf gitu Ustaz. Innahu ala raj'ih atau innahu ala raj'ihi, seperti mad yang lain Ustaz. Enggak. Raj'i. Balik dia kepada aslinya ha. Innahu aja. Innahu itu kan istilah tu. Innahu ala innah. Enggak ada innahu. Innah ala raj'i. Balik kepada ha. Di mad silah tiroh maupun mad sugro ataupun kubro sama aja Ustaz. Sama aja. Di situlah dia tidak bisa dibilang tabi'i. Kalau tabi'i tidak ada cerita, wakafkah dia, tidak wakafkah dia. Ya kan? Ya, siap. Qala, qalu. Kita wakaf, qalu juga. Qalu. Tidak ada sebab bapak menghitung. Wakafkah dia, tidak wakafkah dia, tidak ada. Silah tidak bisa. Wakaf berubah dia, jadi aslinya. Inna. Tak bisa kita bilang innahu. Kalaulah bisa kita bilang seperti itu, Ustaz Sikit, sudah kita masukkan ke dalam, sudah dimasukkan ulama ke dalam apa fungsi beda tu? Ya. Karena tidak bisa masuk lah. Sama seperti Hamzah tadi. Apa fungsinya di antara tadi dengan mad badal? Dapat. Siap Ustaz. Jazakallah khairan katsiran Ustaz. Ayo Ustaz atau Ustazah yang lain. Silakan bertanya. Yang mau bertanya, yang masih pengen diketahui lagi, pengen dipahami lagi, masih ada waktu. Udah? Kelihatannya udah paham semua Ustaz Zaki.
Insyaallah kita lanjutkan lagi nanti ya. Alhamdulillah, Lazim ya. alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kita udah paham. Insyaallah kita akan lanjutkan besok malam, yaitu langsung praktek. Sama-sama diharapkan hadirannya kalau nggak ada uzur yang mendadak atau alasan yang tidak berkepentingan banget, bisa kita hadir sama-sama untuk praktek. Ya, mudah-mudahan pada kesempatan malam ini atas pencerahan Ustaz Zaki kita mendapatkan pemahaman yang lebih lagi, dan mudah-mudahan ini tetap istiqomah nih, tetap kita pahami nih, jangan sampai keluar dari sini nanti hilang lagi. Jangan sampai, mudah-mudahan nanti kita langsung praktek buka-buka lagi. Kita tutup pertemuan halal kita pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kepada majelis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma Jazakallah khairan katsiran Ustaz Zaki Mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz Rojak.